Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat bertemu lagi bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Keterampilan Membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang jenis-jenis membaca. Kita akan membahas tentang membaca senyap atau membaca dalam hati, kemudian membaca nyaring, kemudian nanti kita lanjutkan dengan membaca ekstensif dan juga membaca intensif ya. Baik, termasuk nanti ada membaca pemahaman yang berupa literal, kritis, dan kreatif. Saudara, saya sangat berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini, Anda mampu untuk memahami jenis-jenis membaca ya, baik itu membaca uh, dalam hati maupun membaca nyaring gitu ataupun membaca ekstensif dan membaca intensif. Anda mampu untuk memahaminya dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ketika Anda membaca, Anda mampu untuk memanfaatkan peluang membaca dengan sebaik mungkin karena membaca itu pada dasarnya proses mendapatkan informasi yang kita butuhkan ya. Oleh sebab itu pada dasarnya kita apabila sering membaca akan menambah wawasan dan juga akan menambah kecerdasan kita sehingga kita memiliki skemata yang banyak ya. Skemata itu ada pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Oleh sebab itu saudara, jangan bosan-bosannya untuk membaca sehingga nanti dengan membaca Anda akan mampu berbicara dengan baik, Anda juga mampu menulis dengan baik ya. Dan juga tentu saja Anda juga akan mampu menyimak dengan baik karena pada pertemuan semester ini Anda juga menerima mata kuliah keterampilan membaca ya, keterampilan menyimak maksud saya. Keterampilan menyimak ini ada di semester 1 ya. Nah, sedangkan yang sekarang ini adalah untuk semester 3 ya, membaca. Baik, saudara, saya akan memberikan sebuah tayangan pada Anda tentang jenis-jenis membaca. Saya katakan bahwa sebetulnya membaca itu proses mendapatkan informasi, mendapatkan pesan dari si penulis ya. Jadi apa yang kita baca itu harus kita pahami dengan baik. Oleh sebab itu saudara, di dalam membaca pun sebetulnya kita bisa membaca secara nyaring, juga membaca dengan ya tanpa terdengar, yaitu dengan tanpa suara ya. Oleh sebab itu saudara, pada hari ini kita akan membahas fokus kepada jenis-jenis membaca ya. Nah, ditinjau dari segi terdengar tidaknya suara si pembaca pada waktu kita membaca. Nah, membaca itu sebetulnya dapat dibagi atas membaca dalam hati, saudara. Ini berarti membaca senyap, membaca dalam hati itu ya. Serta membaca bersuara. Nah, membaca bersuara ini adalah membaca nyaring. Jadi Anda bisa membaca itu dengan tanpa suara dan dengan suara. Nah, oleh sebab itu saudara, dilihat dari sudut cakupan bahan bacaan yang kita baca, maka membaca juga dapat digolongkan ke dalam membaca ekstensif dan membaca intensif. Nah, ini dilihat dari cakupan bahan bacaan yang kita baca ya. Oleh sebab itu, apabila bahan bacaannya memang itu kita akan melihat keseriusan Anda di dalam mengkaji, menganalisis bahan yang Anda baca, berarti membaca intensif. Tapi kalau hanya sekedar membaca, misalnya membaca sepintas lalu, membaca secara umum isi dari suatu bahan bacaan tersebut, maka
bisa dikatakan membaca Anda adalah membaca ekstensif. Jadi dilihat dari cakupan bahan bacaannya ya secara umum ataupun secara spesifik. Kalau spesifik Anda membacanya pasti itu intensif. Sementara secara umum itu pasti ekstensif ya. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam hal ini baik itu membaca ekstensif maupun membaca intensif, Anda bisa menggunakan membaca bersuara ataupun membaca dalam hati. Nah, tapi ingat bahwa kalau ketika kita membaca bersuara itu berarti kita terpaksa harus membaca kata per kata sehingga kecepatan membaca kita akan menjadi lambat. Namun kalau kita membaca dalam hati atau membaca senyap, kita tidak perlu membaca kata per kata. Kita bisa saja membaca kata-kata penting atau kata-kata kunci ya, ataupun ide-ide pokok yang terdapat dalam ya kalimat topiknya ya tentunya saja yang kita baca ya. Nah, ataupun ya yang kita baca adalah informasi fokusnya. Informasi fokus itu adalah hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Saudara, ada juga jenis-jenis membaca ini jika dilihat dari tujuan kedalamannya ataupun levelnya ya. Nah, membaca ini dapat kita golongkan ke dalam membaca literer, kemudian membaca kritis dan juga membaca kreatif. Nah, kalau membaca literer tentu saja literar maksudnya ini ya, membaca literar ini tentu saja membaca untuk mendapatkan pemahaman ya sesuai dengan makna yang terdapat dalam teks itu sendiri. Sedangkan membaca kritis ini kita akan membaca lebih mendalam untuk menilai, mengevaluasi, menganalisis apa yang kita baca, layak apa tidak isi bacaan itu ketika kita akan menyampaikannya pada orang lain baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan membaca kreatif, saudara, ini tentu saja akan lebih mendalam karena setelah Anda membaca, Anda itu tidak hanya sekedar membaca, tapi Anda bisa memanfaatkan hasil bacaan Anda untuk kepentingan Anda sendiri yang Anda eksperimenkan atau yang Anda buktikan ya hasil dari bacaan itu sehingga betul-betul Anda memiliki inisiatif, ide-ide kreatif untuk melaksanakan apa yang sudah Anda baca itu ke dalam kehidupan sehari-hari Anda sesuai dengan kebutuhan hidup Anda ya. Nah, di sini tentu saja membaca kreatif ini ya setelah Anda saring, Anda sebetulnya itu semuanya membaca literer, membaca kritis ada pada membaca kreatif karena membaca kreatif ini adalah membaca yang betul-betul sangat memahami maksud dan tujuan membaca sehingga membaca itu bisa diperluaskan idenya ke hal-hal yang lain yang bersifat menguntungkan bagi Anda sendiri sebagai seorang pembaca maupun orang lain sebagai pendengarnya ya ataupun sebagai pembacanya apabila ditulis ya. Baik, saudara, kita bahas satu persatu ya. Jadi membaca nyaring, saudara, itu pada dasarnya adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras ya. Oleh sebab itu, saudara, di dalam jenis membaca ini, jenis-jenis membaca nyaring itu sebetulnya ya bagus kita lakukan ketika kita membaca untuk penyiaran radio dan televisi ya, membaca berita begitu ya. Kemudian kita juga bisa membaca puisi misalnya dan lain sebagainya yang tentu saja dengan menggunakan membaca cerpen misalnya ya yang bisa didengarkan oleh orang lain sehingga orang lain pun bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui kita sebagai seorang pembacanya. Jadi dengan membaca nyaring sebetulnya manfaatnya untuk banyak orang. Apalagi kalau teksnya hanya satu teks saja yang ada sehingga bisa dibaca dengan nyaring ya. Tetapi sebaiknya kalau untuk membaca pemahaman
yang lebih lanjut, sebaiknya Anda membaca senyap ataupun membaca dalam hati, karena kalau mengeluarkan suara otomatis akan mengganggu kecepatan membaca Anda. Padahal yang kita harapkan di dalam baca pemahaman, kita membaca dengan kecepatan tinggi tapi memahami isinya ya. Kemudian saudara perlu juga perlu juga Anda ketahui bahwa membaca nyaring itu sebetulnya bertujuan agar seseorang mampu mempergunakan ucapan yang tepat ya, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata. Nah, membaca dengan tidak terus-menerus melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi dan lagu yang tepat dan jelas, sehingga nanti membacanya betul-betul bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh orang yang memang bisa itu mengawasi Anda membaca, misal guru Anda. Kalau nanti Anda sebagai seorang guru, berarti Anda mengawasi siswa Anda dalam membaca nyaring. Biasanya ini anak SD kelas 1, ya kelas 2 juga masih menggunakan membaca nyaring. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa Inggris, mereka melafalkan bunyi-bunyi bahasa, kata-kata yang mereka lafalkan supaya sama lafalnya seperti bahasa aslinya, a native speaker. Jadi mereka membaca nyaring kata-kata yang disampaikan. Nah, tapi tadi itu ya, kalau kita untuk membaca pemahaman, sebaiknya membaca dalam hati ya. Kalau membaca nyaring tadi itu kecepatan membaca kita akan terganggu ya. Baik, jelas ya saudara. Kemudian membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati ini sama dengan membaca senyap, saudara. Membaca dalam hati adalah membaca tanpa bersuara. Jadi tanpa gerak bibir, termasuk tanpa gerakan kepala ya, dan juga tanpa berbisik. Nah, jadi saudara membaca dalam hati ini juga sebetulnya memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kemudian membaca dalam hati juga merupakan kecepatan mata ini dalam membaca 3 kata per detik. Ini bisa dilakukan ya. Membaca dalam hati juga untuk menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati ya. Termasuk membaca dalam hati ini dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Jadi dengan baca dalam hati ini banyak sekali manfaatnya, termasuk kita juga untuk menghindari kecepatan kita membaca juga akan lebih baik ya. Jadi untuk menghindari keterlambatan kita ataupun menghindari lambatnya kita membaca, karena kita harus membaca kata per kata jika kita membaca bersuara, namun kalau kita membaca dalam hati kita bisa membaca dengan kecepatan tinggi ya, karena yang kita baca bisa saja adalah hal pentingnya saja, tidak semuanya dibaca ya. Baik, kita lanjutkan. Saudara, Anda sudah paham bukan tentang membaca nyaring dan membaca dalam hati? Nah, selanjutnya saudara dilihat dari ya ruang lingkup isinya ya, Anda membaca itu ruang lingkup bahan bacaan Anda, tentunya ini Anda akan harus mampu bahkan membaca ekstensif dan membaca intensif. Perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya membaca ekstensif merupakan membaca yang kita lakukan secara luas. Jadi saudara membaca ekstensif ini membaca secara umum ya. Nah, pada siswa itu nanti Anda bisa memberikan kebebasan dan juga keleluasan dalam hal memiliki bahannya ya, baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang mereka baca. Oleh sebab itu, saudara, mereka diberi kebebasan untuk membaca apa saja yang mereka inginkan. Lalu kemudian program membaca ini sebetulnya sangat besar manfaatnya dalam memberikan aneka pengalaman yang sangat luas kepada para siswa yang mengikutinya. Karena membaca ekstensif ini pada dasarnya membaca yang bukan intensif, membaca yang bukan terlalu fokus dalam bidangnya, tetapi membaca yang sifatnya umum ya, membaca yang sifatnya umum dan juga membacanya lebih dangkal begitu. Baik, saudara,
membaca ekstensif ini sebetulnya meliputi 3 jenis membaca. Yang pertama membaca survei. Nah, membaca survei ini adalah jenis membaca ataupun kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, ikhwal, isi, serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak kita baca. Oleh sebab itu membaca survei itu kan kita hanya melihat secara garis besarnya saja ya, apa isi dari bahan bacaan yang kita baca itu. Kita survei dulu. Bisa jadi yang kita survei itu adalah tentang ya bagian pendahuluannya, kemudian bagian penutupnya yang kita survei, ataupun yang kita survei itu lebih bagus lagi bagian daftar isinya. Sehingga apabila kita menemukan kebutuhan kita untuk membaca sesuatu yang kita butuhkan, bisa jadi terdapat topiknya pada daftar isi bacaan tersebut ya. Nah, oleh sebab itu perlu kita membaca survei. Kemudian saudara membaca sekilas. Nah, di dalam membaca ekstensif ini jenisnya bisa jadi berupa membaca sekilas. Membaca sekilas ini sama saja dengan membaca skimming ya, adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan memperhatikan bahan tertulis untuk ini ya, mencari dan mendapatkan informasi yang secara tepat, cepat. Nah, informasi yang kita butuhkan itu adalah informasi fokus, informasi penting yang kita butuhkan ya, yang terdapat dalam teks bacaan tadi. Ya, jadi membaca sekilas itu kita membaca dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan gambaran secara umum, bisa jadi untuk mendapatkan informasi secara cepat yang kita butuhkan di dalam isi bacaan tersebut ya. Kemudian saudara membaca dangkal. Saudara, jenis membaca ekstensif ini, pada membaca dangkal ini sebetulnya pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal ataupun tidak terlalu mendalam ya dari bahan bacaan yang kita baca. Jadi sifatnya hanya dangkal saja, tidak begitu mendalam, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak terlalu rinci kita membacanya. Ya, baik, saudara paham ya untuk membaca ekstensif. Jadi membaca ekstensif itu pada umumnya ya membaca yang sifatnya luas untuk mendapatkan hal-hal yang umum saja, hal yang penting saja yang kita peroleh. Nah, kemudian saudara membaca ekstensif. Membaca intensif ya, mohon maaf. Membaca intensif itu sebetulnya merupakan program kegiatan membaca yang kita lakukan secara saksama ini. Nah, dalam membaca ini, para siswa kita nantinya ya, hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Jadi fokus, lebih spesifik, lebih rinci agar mereka itu betul-betul memahami apa yang mereka baca. Oleh sebab itu, program membaca intensif ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Ya, jadi dengan membaca intensif ini, siswa kita ajak untuk berpikir kritis ya, sehingga mereka memiliki kemampuan membaca yang luar biasa kritisnya, apakah isi bacaan itu betul-betul dapat dimanfaatkan oleh halayak ramai atau tidak, apakah bacaan itu bagus atau tidak untuk dipublikasikan misalnya ya, dan lain sebagainya. Itulah membaca kritis. Apakah yang kita baca itu bermanfaat apa tidak bagi masyarakat misalnya. Nah, ini adalah membaca kritis. Sehingga nanti ketika kita menyampaikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan, ya itu sangat bermanfaat bagi yang mendapatkan informasi itu, yaitu bagi si pendengarnya atau penyimaknya kalau dilisankan, bagi si pembacanya kalau kita tulis ya. Nah, saudara, jenis membaca intensif itu sebetulnya ada beberapa jenis membaca intensif yang bisa Anda praktikkan nanti. Yang pertama itu membaca teliti. Saudara, membaca teliti ini sebetulnya bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut ya. Di sini Anda bisa melihat organisasi penulisannya ataupun pendekatan yang digunakan oleh si penulis tersebut. Nah, makanya membaca
membaca teliti ini kita betul-betul harus mampu menemukan gagasan si penulisnya secara detail ya. Kemudian membaca pemahaman. Nah, saudara, di dalam membaca intensif ini salah satunya adalah membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini sebetulnya merupakan jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar ataupun norma-norma kesastraan, misalnya resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi. Nah, ini perlu sekali kita lakukan ketika kita ingin memahami hasil karya sastra, misalnya seperti memahami isi puisi, misalnya dan lain sebagainya. Kemudian membaca kritis. Saudara, membaca kritis itu sendiri adalah sejenis membaca yang kita lakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, ya, mendalam, serta harus dievaluasi dan juga dianalisis ya, dan bukan hanya mencari kesalahan saja, tetapi membaca kritis itu betul-betul kita analisis, kita nilai, kita evaluasi apakah isi bacaan itu betul-betul bermanfaat atau tidak, apakah isi bacaan itu hoak atau tidak, begitu ya, atau isi bacaan ini harus segera kita sampaikan pada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara, selanjutnya membaca ide. Membaca ide ini adalah jenis kegiatan membaca yang tentu saja bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Jadi ketika kita membaca, tujuannya sebetulnya adalah untuk mencari ide-ide yang terkandung dalam bacaan tersebut. Sehingga ide-ide yang terdapat dalam bacaan itu bisa kita manfaatkan, kita kembangkan dengan ide-ide kreatif kita ya, sehingga menjadilah sebuah tulisan yang sangat menarik, tulisan yang tentu saja kalau kita menulis karya ilmiah misalnya ya, itu tulisan kita betul-betul bisa orisinil ya, tanpa plagiat gitu. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ide-ide inilah yang harus kita tangkap, yang harus kita dapatkan, kita cari ya, sehingga kita bisa mengembangkannya dengan kreativitas kita tanpa kita menjadi seorang plagiat. Jadi kita gunakan bahasa kita sendiri untuk mengembangkannya, namun maksudnya sama ya. Nah, kemudian membaca bahasa asing. Saudara, membaca bahasa asing ini pada dasarnya pada tataran yang lebih rendah umumnya ya, ini bertujuan untuk memperbesar daya kata kita dan juga untuk mengembangkan kosakata kita dalam tataran yang lebih luas. Tentu saja bertujuan untuk mencapai kefasihan di dalam berbahasa asing tersebut. Makanya kita harus banyak-banyak membaca kamus, membaca ya strukturnya dan lain sebagainya. Lalu membaca sastra. Saudara, membaca sastra ini sebetulnya merupakan salah satu jenis membaca intensif juga ya, karena membaca sastra ini merupakan kegiatan membaca karya sastra, baik itu dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi sastra maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi Anda dan juga kepentingan pengkajian suatu sastra ya. Bisa jadi nanti Anda akan menulis laporan hasil penelitian Anda, menulis skripsi Anda, nanti Anda akan mengkaji tentang sastra. Nah, oleh sebab itu Anda pun di dalam membaca sastra ini tentunya Anda harus mampu menafsirkan, memahami apa makna yang terkandung dalam teks sastra tersebut. Anda bisa menafsirkannya karena mengandung suatu unsur bisa berupa amanah yang disampaikan oleh si penulisnya atau pengarangnya ya. Oleh sebab itu perlu sekali Anda membaca dengan cara membaca sastra. Itu ya. Ya, baik. Saudara, ada lagi sebetulnya jenis membaca yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, adalah membaca literal, kemudian membaca kritis dan juga membaca kreatif. Nah, jenis membaca ini pada dasarnya seperti membaca literal itu merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat saja ya, tanpa memahami makna yang ada di dalam teks tersebut. Jadi hanya ada di luar teks tersebut saja ataupun makna yang tersurat. Nah,
saudara, membaca kritis itu adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analisis. Dan bukan hanya mencari kesalahan belaka, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi membaca kritis ini sebetulnya sangat bagus, sehingga nanti bisa mengasah olah pikir kita, cara berpikir kita menjadi kritis. Ini kalau kita membaca kritis ini, sehingga kita betul-betul mampu menilai, mampu mengevaluasi ya, dan kita tentu saja bisa memberikan solusi apabila kita membaca kritis terhadap apa yang kita baca. Kemudian saudara, membaca kreatif. Nah, membaca kreatif ini merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang baru ya, yang terdapat dalam bacaan, tentu saja lewat jalan mengidentifikasi ide-ide yang menonjol misalnya, ataupun mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah Anda dapatkan. Oleh sebab itu membaca kreatif ini pada dasarnya setelah membaca itu ada tindak lanjutnya. Anda akan bereksperimen ataupun Anda akan menerapkan apa hasil yang Anda baca ya. Nah itu, sehingga nanti hasilnya itu betul-betul sangat bermanfaat bagi Anda sendiri maupun bagi orang lain. Saya kira itu saudara yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada kali ini. Sebetulnya bahan ini bisa kita gunakan untuk 2 kali pertemuan ya. Oleh sebab itu nanti Anda bisa saja membagi bahan bacaan, bisa Anda ulang-ulang terus. Apa yang sudah saya sampaikan ini bisa Anda lihat kembali pada video pembelajarannya ya, sehingga Anda mampu untuk membaca secara nyaring, membaca secara dalam hati ataupun membaca senyap. Anda juga mampu membaca secara ekstensif dan juga membaca secara intensif, serta juga mampu untuk membaca literal, kemudian membaca kritis, dan membaca kreatif. Saudara, sekian dan mohon kiranya Anda buat sebuah rangkuman terhadap pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini ya, dan kirim hasilnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Saya ulangi, kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian Anda juga saya sarankan untuk membaca buku saya yang berjudul Keterampilan Membaca, agar Anda lebih mampu memahami apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Anda juga boleh membaca buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang kita sampaikan pada hari ini. Saudara, silakan juga dibuka internetnya, Anda bisa juga menambah referensi Anda untuk membaca bahan-bahan yang ada di internet yang sesuai dengan pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini. Saudara, saya yakin Anda bisa selamat mempraktikkan membaca Anda. Silakan saja untuk membaca berita Anda bisa membaca nyaring, namun untuk membaca pemahaman sebaiknya Anda membaca dalam hati ya. Itu sehingga nanti tingkat kecepatan membaca Anda akan terjaga ya. Baik, saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.